guys, aku Ines. Sekarang kita lagi bahas tentang akuntansi sektor publik sebab aset tetap. Di sini aku nggak sendirian, aku sama temen-temen aku. Kenalan dulu ya sama mereka. Hai guys. Hai, aku Salma. Halo, aku Ina. Aku Faisal. Halo, aku Maya. Yuk langsung aja kita bahas. Nah guys, sekarang aku mau jelasin tentang definisi aset tetap. Menurut PSAP nomor 7, aset tetap itu merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun yang digunakan dalam kegiatan pemerintah untuk membantu masyarakat umum. Nah, klasifikasi aset tetap itu ada 6 akun. Yang pertama itu ada tanah, yang kedua itu ada bangunan atau gedung, yang ketiga itu ada peralatan atau mesin peralatan, yang keempat itu ada aset tetap lainnya, yang kelima itu ada jalan atau irigasi, yang terakhir itu ada konstruksi. Sekarang siapa nih yang mau jelasin tentang pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap? Aku kurang paham soalnya. Sini aku lihat. Oh, Faisal. Aku paham banget nih materi ini. Selanjutnya aku akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap. Ada 4 nih. Yang pertama ada bendahara barang. Yang kedua ada bendahara pengeluaran. Yang ketiga ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dan yang terakhir ada pejabat penatausahaan keuangan. Bentar. Mereka tuh tugasnya beda-beda nggak sih? Ya, betul banget. Beda dari setiap pihak. Yang pertama, ada bendahara barang atau pengurus barang, di mana tugasnya yaitu menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap. Dan yang kedua, ada bendahara pengeluaran, di mana tugasnya menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai berkaitan dengan aset tetap. Selanjutnya ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang tugasnya menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. Dan yang terakhir, ada pejabat penatausahaan keuangan, yang tugasnya melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Gimana? Paham kan? Paham. Jadi setiap pihak yang terkait itu tugasnya beda-beda ya? Nah, benar sekali. Oke. Selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Dokumen nggak sih? Hah? Emang ada dokumen apa aja? Nah, ini aku bakal jelasin tentang dokumen apa aja yang terkait di sistem akuntansi buat aset tetap. Tapi sebelum itu kita pindah dulu yuk, So. Bosen gak sih? Yuk. Nah, kita udah pindah tempat nih guys. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang dokumen-dokumen apa aja yang ada di sistem akuntansi aset tetap. Dokumen yang pertama yaitu bukti pembayaran aktiva tetap. Dokumen yang kedua yaitu berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Dokumen yang ketiga ada berita acara tentang pemeriksaan kemajuan pekerjaan. Dokumen yang keempat ada SP2DLS. Dokumen yang kelima ada surat permohonan kepala SKPD dan surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan aset tetap. Nah, buat selanjutnya kita akan bahas tentang jurnal standar. Tapi yang bakal jelasin temen aku. Jurnal standar. Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme langsung, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa berita acara penerimaan barang atau berita acara serah terima, PPK SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh pengguna anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal pada jurnal LO dan raca, yaitu aset tetap pada utang belanja modal. Selanjutnya, dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2LS terbit. Berdasarkan SP2LS tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut. Pada jurnal LO atau neraca, yaitu utang belanja modal pada RKPPKD,
Sedangkan untuk jurnal LRA yaitu belanja modal pada perubahan sal. Pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahantanganan seperti penjualan maupun pemusnahan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal LO atau neraca yang pertama yaitu akumulasi penyusutan aset lainnya pada aset tetap. Jurnal LO atau neraca yang kedua yaitu defisit penghapusan aset lancar pada aset lainnya. Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD. Sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual yaitu jurnal LO atau neracanya yaitu akumulasi penyusutan aset lainnya pada aset tetap. Jurnal LO dan neraca yang kedua yaitu RK PPKD pada aset lainnya. Halo, jadi aku bakal jelasin materi tentang pengeluaran setelah perolehan. Dengerin ya. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara, yang dapat berupa bertambah ekonomis, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, dan bertambah kapasitas produksi. Sedangkan yang kedua, nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Tunggu dulu deh, apa sih yang dimaksud dengan nilai satuan minimum kapitalisasi? Jadi, nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, klasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan. Gitu. Jadi gimana? Ada yang ditanyain lagi nggak tentang pengeluaran setelah perolehan? Ada nggak, So? Udah ya? Udah jelas ya aku jelasinnya? Ya. Nah, selanjutnya ada ilustrasi. Yang pertama adanya ilustrasi pengakuan. Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas atau utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Ilustrasi pertama ada perubahan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Pada tanggal 2 April 2015, Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti berita acara serah terima barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp700.000 per unit. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal LO atau neraca pada tanggal 2 April 2015, printer pada utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp7 juta. Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Jurnal LO atau neraca pada tanggal 10 April 2015, utang belanja modal peralatan dan mesin pada RK PPKD sebesar Rp7 juta. Dan jurnal RRA-nya pada tanggal 10 April 2015, belanja modal pengadaan printer pada perubahan sal sebesar Rp7 juta. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran, jurnal RRA-nya
pada tanggal 10 April 2015, belanja modal pengadaan printer pada perubahan sal sebesar 7 juta rupiah. Pengukuran aset tetap. Aset dapat dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konsumsi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Karena dinilai dari harga perolehan, apabila terdapat potongan harga atau diskon, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 8 Juli 2015 dilakukan pembelian 10 unit AC seharga 3 juta per unit. Biaya pengiriman dan pemasaran 10 unit AC tersebut adalah 500.000. Untuk pengadaan AC tersebut terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar 300.000 dan honorarium pemeriksa barang sebesar 200.000. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan ke 10 unit aset tersebut adalah sebesar 31 juta yang terdiri atas harga pembelian sebesar 30 juta dan biaya-biaya lainnya sampai aset tersebut siap untuk dipergunakan sebesar 1 juta rupiah. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi. Penerapan kapitalisasi diterapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan atau suatu batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya sebesar 50 juta rupiah dengan metode pembayaran MS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung. Sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar 300 juta rupiah. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Untuk pencatatan jurnal laporan operasi atau neraca pada tanggal 27 Oktober 2015, mencatat bangunan gedung kantor pada RKPPKD sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal LRA pada tanggal 27 Oktober 2015 mencatat belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 50 juta rupiah di debit, pada perubahan sal sebesar 50 juta rupiah di kredit. Ilustrasi penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut PSAP nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena rusak berat atau terkena bencana alam, tidak dapat digunakan secara optimal, terkena planologi kota, kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas, penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi, pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan, pertimbangan teknis dan pertimbangan ekonomis. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah.
Yang selanjutnya yaitu ilustrasi konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya membutuhkan periode waktu tertentu, serta belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara annual. Dan yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi. Kriteria yang pertama yaitu konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, dan yang kedua dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Selanjutnya yaitu ilustrasi konstruksi dalam pengerjaan. SKPD ABC membangun stadion dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 10 November 2015, dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan nilai 5 miliar ke kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar 10 miliar rupiah melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 sebagai berikut. Dengan asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013 untuk jurnal LO atau neraca tanggal 10 November 2015 dengan nomor bukti BASTP yaitu konstruksi dalam pengerjaan stadion pada RKPPKD sebesar 5 miliar. Bye-bye. Tanggal 10 November 2015 dengan nomor bukti BASTP yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga pada perubahan saham sebesar 5 miliar. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Untuk jurnal LO atau neraca tanggal 1 Desember 2016 dengan nomor bukti BASTP yaitu konstruksi dalam pengerjaan stadion pada utang belanja sebesar 10 miliar serta gedung dan bangunan pada konstruksi dalam pengerjaan stadion sebesar 15 miliar. Tanggal 20 Desember 2016 dengan nomor bukti SP2DLS untuk jurnal LO atau neracanya yaitu utang belanja pada RKPPKD sebesar 10 miliar dan untuk jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri nomor 64 tahun 2013 yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga pada perubahan SAL sebesar 10 miliar. Guys, Thank you. for us. Bye-bye.